Belum lama ini, para astronom menemukan planet yang dinamai UCF-101. Jaraknya sekitar 33 tahun cahaya dari bumi. Wah, dekat sekali. Bakal jadi tetangga baru kita nih. Sebetulnya sih, objek luar angkasa ini cuma kandidat planet karena masanya belum diketahui. Tapi para astronom punya harapan besar. Objek yang digadang-gadang jadi planet ini sangat berbeda dari bumi. Karena cuma berjarak 2,7 juta kilometer dari bintangnya, UCF-101 berevolusi selama 1,5 hari. Suhu di permukaannya bisa mencapai 540 derajat Celcius. Yang lebih memukau, seluruh areanya kemungkinan diselimuti magma. Dan kalaupun pernah ada, atmosfer di UCF-101 sekarang sudah menguap. Nah, yang menggelitik justru ini. Bagaimana kalau bumi mengalami bencana dahsyat sehingga akan bernasib sama, panas membara, dan permukaannya diselimuti lapisan magma tebal? Apa manusia sanggup beradaptasi dalam keadaan seperti ini dan mendiami bawah tanah? Rasanya kok sulit dipercaya ya? Tapi para ahli yakin suatu saat nanti kita akan berubah jadi manusia penghuni bawah tanah yang sehat dan bahagia. Tentu saja, kehidupan kita akan sangat berbeda. Kita tak akan bisa melihat matahari yang bersinar. Tidak ada lagi perjalanan dengan pesawat, apalagi eksplorasi luar angkasa, kecuali kalau sudah ditemukan cara untuk meluncurkan roket dari bawah tanah. Tak akan ada lagi piknik di taman atau berjemur di pantai. Manusia harus membangun jaringan terowongan bawah tanah yang akan menghubungkan kota-kota besar. Di dunia baru ini, alat transportasinya kemungkinan berupa kereta super cepat dan mobil listrik tanpa suara. Setelah pindah ke bawah tanah, sudah pasti manusia akan menghadapi masalah fisik maupun psikologis. Pada awalnya, tempat tinggal baru kita akan terlihat gelap, tandus, pengap, dan muram. Untuk beradaptasi dengan kondisi hidup yang berat ini, kita harus mengubah desainnya. Rumah kaca, taman benderang dengan pepohonan dan ilusi langit, aroma serta suara yang kita tahu persis akan membantu kita membiasakan diri pada kehidupan baru ini. Setelah menetap di bawah tanah selama beberapa generasi, penampilan kita akan mulai berubah. Kulitnya pucat karena kekurangan sinar matahari, matanya besar dan lebih sensitif terhadap cahaya remang-remang, serta paru-parunya lebih besar. Memangnya, seberapa mungkin sih manusia bisa hidup di bawah tanah? Nah, coba dengarkan ini. Kamu mungkin membayangkan bagian dalam bumi sebagai massa batuan padat super besar yang terkompresi. Tapi sebenarnya tidak begitu. Massa ini punya celah yang sangat lebar. Air mengalir melalui retakan dan celah di lapisan terluarnya, yaitu kerak bumi. Sebagian dari aliran ini mencapai kedalaman hingga berkilo-kilometer. Dengan kata lain, lapisan di bawah permukaan bumi bisa saja mendukung kehidupan tumbuhan dan hewan. Jika hidup di bawah tanah, kita tidak akan kekurangan air bersih. Cadangan air di bawah permukaan tanah 100 kali lebih banyak daripada air di seluruh danau, sungai, dan rawa yang ada di permukaan bumi. Selain itu, air ini menyerap lewat tanah yang berfungsi sebagai pemurni. Namun, kita harus ekstra hati-hati untuk menjaga sumber airnya tetap utuh. Salah-salah, perkotaan di bawah tanah akan banjir dan berubah menjadi perangkap yang dipenuhi air. Hidup tanpa sinar matahari juga bukan perkara mudah. Tumbuhan tidak bisa bertahan hidup tanpa sinar ultraviolet dari matahari. Sinar ini sangat diperlukan dalam proses fotosintesis untuk mendapatkan nutrisi dari karbon dioksida dan air. Salah satu produk sampingnya adalah oksigen, zat yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Jadi, kalau tidak ada sinar matahari, maka tidak akan ada tumbuhan dan oksigen. Kita juga sangat memerlukan sinar matahari untuk membantu otak melepaskan serotonin. Hormon ini berfungsi meningkatkan mood dan membuat kita tetap fokus dan tenang. Berkat radiasi sinar ultraviolet B pada matahari, kulit kita bisa menghasilkan vitamin D. Vitamin ini berperan penting dalam memperkuat sistem imun serta membentuk tulang, gigi, dan otot yang sehat. Jadi, dalam kondisi hidup seperti ini, manusia harus menemukan pengganti sinar matahari. Untungnya, ada lampu LED yang bisa memancarkan panjang gelombang UV, sehingga menghasilkan cahaya yang sangat dibutuhkan manusia dan tumbuhan. Di dunia bawah tanah yang baru ini, tidak akan ada lapangan besar bermandikan cahaya matahari. Yang ada justru hamparan rumah kaca yang luas dengan lampu LED menyala dari langit-langitnya. Tumbuhan dan tanaman dialiri air daur ulang yang kaya nutrisi dengan mesin khusus.
Di beberapa area yang berada di gua bawah tanah yang sempit, manusia tidak akan menggunakan rumah kaca, tapi semacam kotak kargo. Kotak ini akan dipenuhi dengan tumbuhan yang berjajar vertikal dan bolam LED berwarna biru dan merah. Sedangkan manusianya harus menyantap diet yang kaya vitamin D. Kita perlu banyak mengasup kuning telur, keju, ikan, bayam, kacang kedelai, dan sebagainya. Kalau makanan ini masih kurang, suplemen vitamin D pasti akan membantu. Tanpa sinar matahari, ritme sirkadian yang mengatur pola tidur kita akan terganggu. Saat terisolasi di suatu tempat yang gelap gulita, kita akan mudah tidur selama 48 jam berturut-turut. Itulah sebabnya, manusia yang tinggal di bawah permukaan bumi akan bergantung pada lampu buatan yang akan mengatur jam internalnya. Kita tidak akan menghadapi masalah dengan listrik karena bisa diproduksi dengan bantuan panas bumi. Inilah yang disebut energi geotermal, berasal dari kata geo yang berarti bumi dan term yang berarti panas. Energi ini bisa dihasilkan dari batu dan air panas. Planet kita terdiri dari beberapa lapisan, mirip bawang lah ya. Lapisan terdalamnya berupa inti padat yang berdiameter 2.400 km dan terbuat dari besi. Kemudian, ada lapisan luar yang mengelilinginya. Tebalnya mencapai 2.250 km dan sebagian besarnya berupa besi dan nikel cair. Lapisan berikutnya adalah mantel. Meskipun banyak orang mengiranya sebagai lava, mantel bumi sebenarnya batu. Suhunya sangat panas, sehingga batu ini mengalir seperti aspal jalan. Suhu di inti bumi mencapai 6.000 derajat Celcius, 1.000 derajat Celcius lebih tinggi dari suhu di permukaan matahari. Mantel bumi juga sangat panas, 4.000 derajat Celcius di dekat intinya, dan 200 derajat Celcius di bagian terluarnya. Wah, pantas saja manusia tidak akan kesulitan untuk mengubah panas ini jadi energi listrik. Tapi kan, inti planet kita sangat panas, jadi manusia tidak akan bisa membangun kota terlalu dalam di bawah bumi. Semua area yang bisa dihuni kemungkinan besar terdapat di dekat permukaan bumi. Bagian terluar bumi yaitu kerak bumi mirip seperti kulit telur rebus. Bagian ini terpecah menjadi bongkahan-bongkahan super besar bernama lempeng tektonik. Saat dua lempeng bertabrakan, gunung baru terbentuk dan celah bermunculan di dasar lautan. Lebarnya juga akan beragam dari 40 km di bawah benua hingga 8 km di bawah lautan. Pelan tapi pasti, bongkahan ini terus bergerak dan mengapung di mantel bumi. Maka, kota-kota di bawah tanah juga akan bergerak. Namun, sepertinya kita tidak akan merasakan gerakan ini. Wah iya, pada abad ke-17, manusia mulai meyakini kemungkinan adanya dunia lain di bawah planet kita. Gagasan ini bersumber dari teori bumi berongga yang menyatakan kalau setengah planet kita terangkat oleh berat permukaannya. Di bawah permukaan bumi terdapat area yang kosong. Matahari kecil menggantung di bagian tengah rongga tersebut, menciptakan lingkungan tropis nan nyaman di bagian dalam bumi. Lapisan ini bisa dimasuki melalui salah satu retakan di kutub selatan dan utara. Suatu ras dengan peradaban maju diyakini telah berdiam di bawah permukaan bumi. Makhluk ini hidup tentram selama berabad-abad, yang pasti bukan manusia. Teknologi mereka unik. Misalnya kendaraan terbang. Karena iklim di bawah sana lebih baik daripada di permukaan planet kita, ras ini jauh lebih kuat dan lebih sehat. Meskipun terdengar seperti plot di film sains fiksi, beberapa ilmuwan terkenal mendukung teori ini. Sebagian malah masih percaya ada dunia lain di dalam planet kita. Tapi kalau memang bumi berongga, tidak akan ada medan magnet dong. Angin surya akan menyingkirkan atmosfer dalam sekejap. Planet hijau kita terbengkalai dan tidak bisa dihuni seperti Mars. Planet kita punya medan magnet karena proses yang berlangsung di inti bumi yang tidak berongga. Logam cair terus-menerus bergerak di inti terluarnya menghasilkan arus listrik. Saat bumi berotasi pada porosnya, arus listrik ini membentuk medan magnet yang kuat. Sisi magnetosfer yang mengarah ke matahari sebesar 10 kali radius bumi. Dan sisi lainnya membentang di magnetotail sepanjang 200 kali dari radius bumi.
Setelah melesat meninggalkan bumi, kamu menghentikan pesawat luar angkasamu di dekat bulan. Jarakmu sekitar 380.000 km dari planet asalmu, atau hampir 400 kali panjang Pulau Jawa. Kamu mulai mengambil palu dan pahat raksasa dengan lengan robot pesawat luar angkasamu. Setelah meletakkan pahat itu di kutub utara bumi, kamu mulai memukulnya dengan palu. Bumi pun langsung terbelah mirip kulit telur. Oh, ternyata di dalamnya ada planet lain. Namanya Theia. Planet ini tersembunyi di bawah bumi. Loh, kok bisa ada Theia di bawah sana? Kamu perlu merunut ke masa 4,5 miliar tahun yang lalu untuk mendapat jawabannya. Nebula yang indah ini akan jadi tata surya kita dalam waktu dekat. Debu warna-warni dan sejumlah puing luar angkasa perlahan mendekati pusatnya. Tak lama lagi, puing-puing misterius ini akan sangat berat dan padat. Suhunya di dalam objek raksasa ini juga terus naik. Setelah mencapai titik maksimum, rentetan reaksi nuklir langsung muncul. Beberapa detik kemudian, duar, terjadi ledakan dahsyat hingga gelombang kejutnya merambat menuju kegelapan. Bahkan, cahaya menyilaukan yang dihasilkan bisa teramati dari seberang galaksi Bima Sakti. Setelah debunya mulai bersih, cahaya benderang ini masih bersinar di pusat ledakan. Bintang yang baru lahir ini disebut sebagai matahari. Beratnya setara dengan 333.000 kalinya bumi. Kalau matahari menjadi ember, maka bumi perlu dimasukkan sampai 1,3 juta kali agar ember ini penuh. Wah, ada objek kecil menarik tuh di hadapanmu. Jaraknya sekitar 150 juta kilometer dari matahari. Bongkahan batu dan lava panas ini nantinya menjadi bumi. Ia masih aktif membentuk intinya saat lautan lavanya berangsur-angsur dingin. Tapi kok berpuluh juta tahun setelah kelahiran matahari, ada objek misterius yang meluncur menuju bumi. Inilah Theia. Planet kecil ini muncul dalam rentang waktu yang berdekatan dengan bumi. Lalu lintasan spiralnya meliuk-liuk gak karuan dengan kecepatan tinggi. Menurut para ilmuwan, Theia ini udah kayak bola mainan yang dilempar ke sana kemari oleh Jupiter dan Venus. Venus menarik Theia agar mendekatinya. Kemudian si Jumbo Jupiter menarik Theia ke arahnya. Tapi kalau matahari sih lain lagi. Bintang ini seberat 99,8% dari massa total tata surya. Makanya, ia punya aturan mainnya sendiri, yaitu dengan membuat Theia melintasi orbit yang serupa dengan bumi. Lalu, keduanya mendekat dan saling bertetangga. Ukuran Theia setara dengan Mars dan lebarnya kurang lebih sama dengan Samudra Atlantik dari New York ke Portugal. Tabrakan pun tak bisa terelakkan. Theia mendekati bumi dengan kecepatan hampir sengebut 14.500 km per jam. Kecepatan suara pun masih kalah 11 kali lipatnya. Kalau titik tabraknya tepat, kemungkinan besar bumi dan Theia akan sama-sama hancur. Kemudian disusul dengan ledakan besar yang bisa diamati di planet lain, bahkan di siang bolong. Peristiwa ini cuma akan menyisakan debu dan puing yang membara. Meski Theia cuma menyerempet bumi, bagiannya yang seluas Australia kemungkinan akan lenyap. Tapi sudut tabrakannya sebesar 45 derajat pas dan kecepatannya sangat tinggi. Ledakan ini bahkan menguapkan banyak sekali batuan di bumi. Gelombang kejutnya juga mampu menerbangkan sisa puing-puing ke orbit bumi. Terbentuklah kawah besar di titik benturan dan kemudian dibanjiri oleh lava yang mendidih. Sisa-sisa Theia dan pecahan bumi mulai mengorbit planet kita. Menurut salah satu teori, pecahan ini membentuk dua bulan. Awalnya, keduanya mengorbit secara bersamaan, tapi kemudian malah saling bertabrakan karena jaraknya terlalu dekat. Terbentuklah objek luar angkasa berukuran jumbo. Tapi teori lain mengklaim, semua pecahan ini tertarik oleh sisa-sisa Theia. Kemudian, terbentuk bulan yang kita kenal sekarang ini. Dulunya, bulan cuma bongkahan batu lava berwarna merah. Sudut tabrakan seperti ini agak memiringkan sumbu bumi dan mempercepat rotasinya. Karena Theia juga, kita punya beragam musim dan zona waktu. Bumi punya lempeng litosfer berupa potongan padat berukuran besar yang ada di dalam keraknya. Setelah bertabrakan dengan Theia, lempeng ini patah dan retak. Akibatnya, karbon semakin tersebar ke penjuru dunia. Peranan unsur ini sangat penting bagi kehidupan di planet kita. Bumi pun mulai mendapatkan metabolismenya.
Ratusan juta tahun kemudian, makhluk hidup pertama mulai muncul di bumi. Selama hampir 4 miliar tahun, organisme bersel tunggal telah berevolusi dan menghasilkan bentuk kehidupan yang kita lihat di zaman now. Menurut para ilmuwan, tabrakan kayak gini sangat jarang terjadi. Kemungkinan besar, nggak ada planet lain di luar sana yang bisa tetap bertahan setelah digempur tabrakan dahsyat seperti ini. Mungkin karena ini juga ya, kita belum nemu jejak kehidupan di planet lain. Sementara itu, sisa-sisa Theia masih ada di bumi. Tentu, bentuknya nggak seperti satu planet utuh yang tersangkut di dalam bumi, karena sebagian besarnya telah meleleh lalu menyatu dengan kerak bumi. Dengan menghilangkan permukaan bumi, kamu akan melihat dua gumpalan lava besar seukuran benua, letaknya tepat di bawah Afrika dan Samudra Pasifik. Wah, kemungkinan itu tuh sisa-sisa dari Theia. Theia nggak nyatu dengan mantel bumi karena densitasnya berbeda. Sama kayak kamu mencampur air dan minyak di dalam gelas, minyak akan selalu mengapung di permukaan air, lapisannya juga rata. Tapi kalau kamu mengangkat lapisan lava ini ke permukaan, tingginya akan setara dengan 100 gunung Everest. Sisa-sisa Theia juga kemungkinan ada di bulan. Misi luar angkasa Apollo membawa pulang sejumlah sampel tanah untuk dianalisis. Menurut kesimpulan para ilmuwan, struktur bulan sangat mirip dengan bumi. Para ahli sudah bisa mengebor bumi sampai jauh ke bawah untuk mengambil sampelnya. Sampel ini kemudian dianalisis. Jika strukturnya cocok, berarti Theia bisa dipastikan telah menabrak bumi 4,5 miliar tahun yang lalu. Dan dari sanalah bulan terbentuk. Tapi sampai saat ini, Theia masih jadi misteri. Para ilmuwan juga belum tahu pasti kalau planet ini benar-benar ada. Semua konsepnya memang sesuai dengan model pembentukan bulan sih. Tapi tabrakan dahsyat ini kemungkinan nggak pernah terjadi. Oke lah, saatnya beralih ke planet lain sejauh 40 tahun cahaya dari bumi. Wah, sampai juga di planet 55 Cancri. Ukurannya sekitar 2 kalinya bumi, tapi 8 kali lebih berat. Kamu mulai mengambil palu jumbomu lagi untuk memukul pahatmu. Planetnya retak. Tuh, ternyata ada berlian raksasa. Suhu di planet ini puluhan kali lebih ngebul dari bumi. Permukaannya juga banyak mengandung karbon. Karena panas, tekanan karbonnya juga melonjak. Strukturnya pun berubah. Awalnya, karbon berubah menjadi grafit. Lalu saat tekanannya dinaikkan, grafit ini berubah menjadi berlian. Berlian di bumi terbentuk jauh di bawah tanah, tepatnya di bawah 100 km. Tekanan di situ 50.000 kali lebih kuat dibandingkan tekanan di permukaan bumi. Suhunya juga sangat panas, bisa melebihi 500 derajat Celcius. Saat terjadi letusan vulkanik, berlian akan terlempar di dekat permukaan bumi. Meski begitu, manusia harus menggali sedalam 450 meter untuk menambang batu mulia ini. Berlian Golden Jubilee merupakan berlian bersegi paling besar di dunia. Beratnya setara dengan coklat batangan dan ukurannya sebesar hamster. Harganya sekitar 170 miliar rupiah. Bisa kamu bayangin ada berlian seukuran planet? Akhirnya, kamu kembali lagi ke tata surya kita. Perjalananmu kali ini menuju Europa, satelit Jupiter. Lebar Europa kurang lebih sejauh jarak Seattle menuju Houston, tapi masanya kurang dari 1%-nya massa bumi. Permukaannya tertutup kerak sedingin es, dan tebalnya sekitar 30 km. Gimana kalau kamu memecahkan kerak Europa dengan palu raksasamu itu? Seluruh Europa tertutup air rupanya. Suhunya dingin sekali, 3 kali lebih dingin dari suhu di kutub utara bumi. Air pun langsung berubah jadi es. Meski begitu, lautan di bawah permukaannya masih berwujud cair. Europa berinteraksi dengan Jupiter lewat gaya gravitasi seperti bulan dan bumi. Terciptalah gaya pasang surut dan memanaskan inti Europa. Inti ini melelehkan es di sekitarnya. Hasilnya terbentuk lautan besar, 2 hingga 3 kali lebih besar dari semua lautan bumi jika digabungkan. Para ilmuwan meyakini air adalah dasar kehidupan. Artinya, mungkin ada kehidupan di Europa. Mungkin ada mata air panas, sama seperti di dasar lautan kita. Air di sana mungkin jauh lebih hangat. Dan meski tekanan dan suhu di tempat-tempat seperti itu cenderung ekstrem, bakteri sederhana dapat tinggal di sana. Europa dan bumi hampir seumuran. Artinya, waktu yang terlewat cukup bagi organisme hidup untuk muncul dan berevolusi. Siapa yang tahu? Mungkin peradaban canggih sudah berkembang di bawah kerak es ini. Mereka mungkin membangun kota-kota besar dan ingin menaklukkan luar angkasa saat ini. Tapi satu-satunya hal yang bisa dilakukan manusia saat ini adalah mengirim probe ke Europa dan mencari tahu apakah kehidupan mungkin bertahan di sana.
Aku akan membawamu ke sebuah tempat yang tampak menakjubkan. Kehidupan di dalam gua ini sudah terisolasi dari dunia luar selama 5,5 juta tahun. Dan itu benar-benar terlihat. Silakan lihat sendiri. Karena terisolasi sangat lama, kondisi di dalam gua Mufil nggak seperti tempat lain di planet kita. Ekosistem unik tumbuh subur di sana, meskipun di dalam gua ini sangat minim sinar matahari dan udaranya beracun. Gua yang terletak beberapa mil sebelah barat Laut Hitam di Rumania ini pertama kali ditemukan pada tahun 1986. Saat ini kamu hanya bisa mengunjunginya jika mengantongi izin khusus. Ditambah lagi, ceruk-ceruk di bagian tengah gua dijaga secara alami oleh terowongan batu kapur yang sempit dan lorong-lorong vertikal. Jadi, kalau kamu mengidap klaustrofobia, sebaiknya jangan masuk ke sini. Di kedalaman gua, kadar oksigen udaranya 2 kali lebih sedikit daripada udara di luar. Sebaliknya, kandungan karbon dioksida dan hidrogen sulfida sangat tinggi. Jadi, udaranya kurang baik untuk dihirup. Kondisi di dalam gua juga gelap gulita. Namun, karena perpaduan kondisi yang sangat ekstrem ini, tempat ini menjadi surga bagi para ahli biologi. Mengejutkannya, kehidupan tampaknya berkembang pesat di sini. Dalam sebuah penelitian pada tahun 1996, para ilmuwan berhasil mengidentifikasi 48 spesies dan 33 diantaranya hanya ada di gua ini. Sebagian besar makhluk yang menghuni gua ini berukuran kecil, dengan tangan dan kaki panjang serta antena untuk membantu bergerak dalam kegelapan. Mereka nggak dilengkapi penglihatan dan pigmen, dan itu masuk akal. Untuk apa bisa melihat kalau hidup dalam kegelapan total? Dan untuk apa terlihat cantik dan berwarna-warni kalau nggak ada yang bisa melihatnya? Sekarang aku akan membawamu ke gua lain yang gak kalah menakjubkannya, tapi terlihat sangat berbeda. Ini adalah gua kristal raksasa di Meksiko. Kristal-kristal raksasa ini ditemukan pada tahun 2000 oleh sebuah perusahaan pertambangan setelah memompa habis air yang ada di dalam gua. 2 orang penambang kemudian melihat kristal-kristal tersebut saat memasuki gua yang sudah dikeringkan dengan berjalan kaki. Kristal-kristal menakjubkan ini sebenarnya adalah pilar-pilar gypsum besar yang tersembunyi di kedalaman 300 meter di bawah tanah. Pilar-pilar itu tertambat di dinding dan lantai gua yang sangat panas. Para ilmuwan memperkirakan kristal itu mungkin sudah tumbuh selama 1,5 juta tahun. Itulah kenapa banyak di antaranya yang sangat panjang dan lebar hingga bisa berjalan di atasnya. Sayangnya, mengunjungi keajaiban alam ini masih belum memungkinkan untuk saat ini. Tapi mungkin itu yang terbaik karena gua kristal raksasa merupakan tempat berbahaya yang bisa dengan mudah berubah menjadi perangkap. Selama puluhan ribu tahun, gua ini dipenuhi air tanah yang pada awalnya terdorong ke atas ke dalam lubang oleh ruang magma yang terletak jauh di dalam planet kita. Magma di bawah gua membuat suhu air terus panas. Tapi pada akhirnya, suhu air turun hingga di bawah 58 derajat Celcius. Akibatnya, air mulai dipenuhi kalsium dan sulfat yang partikel-partikelnya mulai bergabung menjadi gypsum. Dan kemudian, kristal berwarna putih mengambil alih gua. Dan karena terus berada di bawah air, kristal-kristal itu bisa terus tumbuh. Kamu nggak perlu keluar angkasa untuk melihat lubang hitam lebih dekat. Para ilmuwan telah menemukan sesuatu yang sangat mirip dengan lubang hitam di Samudra Atlantik bagian selatan. Lubang hitam memiliki tarikan gravitasi luar biasa besar sehingga sesuatu yang tertarik ke dalamnya nggak punya kesempatan untuk melarikan diri. Bahkan, cahaya pun nggak bisa keluar dari lubang hitam. Nah, lubang hitam di lautan ini tampaknya hampir sama kuatnya dengan lubang hitam di angkasa. Tapi alih-alih menangkap cahaya, mereka melakukan hal yang sama dengan air. Pusaran air laut adalah pusaran air besar yang berputar melawan arus utama. Pusaran ini biasanya memuat miliaran ton air dan sebagian besar berukuran lebih besar dari sebuah kota. Pusaran air ini sangat kuat hingga nggak ada yang bisa lolos begitu terperangkap di dalamnya. Tapi hal paling menakutkannya adalah kamu mungkin nggak akan sadar sedang memasuki salah satunya. Pusaran air ini begitu besar hingga kamu nggak melihat batas-batasnya sampai semuanya sudah terlambat. Ketika para ilmuwan mulai menjelajahi pusaran laut dengan bantuan satelit, mereka menemukan batas-batas beberapa pusarannya.
Selanjutnya, mereka berhasil membuktikan bahwa secara matematis, pusaran air ini sama dengan lubang hitam misterius di luar angkasa. Pusaran masif dikelilingi oleh sekat-sekat super kuat di mana air bergerak memutar dalam lingkaran tertutup. Bahkan, air nggak bisa keluar dari dalam pusaran ini. Itulah kenapa pusaran air yang rapat di lautan berperan sebagai wadah yang sangat besar. Air di dalamnya bisa sangat berbeda dengan air di sekeliling pusaran air. Bukan hanya suhunya saja yang berbeda, kandungan garam di dalam dan di luar pusaran air pun seringkali berbeda. Di Curonian Spit tipis yang membelah Laut Baltik dan Laguna Curonian, terdapat salah satu tempat paling aneh di bumi. Penduduk setempat menyebut daerah ini hutan menari karena pohon-pohon pinus di sini berbentuk nggak biasa. Pohonnya meliuk-liuk, membentuk spiral dan lingkaran di permukaan tanah. Tentu saja ada beberapa teori kenapa hal itu bisa terjadi. Beberapa mengatakan energi positif dan negatif dalam volume besar pernah berbenturan di tempat itu. Mereka yang lebih realistis percaya bahwa penyebabnya adalah faktor geologis. Tanah berpasir di daerah itu kurang stabil untuk menopang pepohonan agar tumbuh tegak. Pendapat paling populer adalah angin kencang yang bertiup dari perairan memengaruhi bentuk pepohonan. Apapun itu, para ahli belum sampai pada kesimpulan akhir. Lihatlah crop circle bawah air ini. Untuk pertama kalinya, ini terlihat pada tahun 1995 di dekat pantai selatan Jepang. Para penyelam lokal menyebut struktur selebar 2 meter ini lingkaran misteri. Teka-teki ini telah membingungkan banyak orang selama hampir 16 tahun hingga akhirnya penyebabnya berhasil terungkap. Bayangkan betapa terkejutnya para peneliti saat tahu pelakunya ikan buntal jantan. Ikan ini butuh lebih dari seminggu untuk membuat satu lingkaran dan tampilannya jelas sangat penting. Seekor ikan buntal jantan berenang di dalam lingkaran, menggali cekungan di pasir dengan siripnya. Tapi bukan itu saja, ikan ini juga menggunakan cangkang dan karang untuk menghias bagian tertentu dari lingkarannya. Kegiatan membuat lingkaran ini juga punya tujuan praktis. Ikan jantan yang berenang mendorong pasir ke tengah lingkaran dan menciptakan gundukan yang nantinya berfungsi sebagai sarang. Misteri berikutnya berada di Karibia, di lepas pantai Belize. Ada sebuah lubang runtuhan raksasa, namanya Great Blue Hole. Diameternya sekitar 305 meter dan kedalamannya lebih dari 122 meter. Dahulu kala, lubang ini adalah sebuah gua, tapi kemudian air yang naik memenuhinya membuatnya runtuh dengan sendirinya. Semakin dalam kamu turun ke dalam Great Hole, airnya akan semakin gelap. Kamu bisa melihat banyak sekali gua yang dipenuhi stalaktit di sana. Tapi memasuki gua-gua itu sangat berbahaya, kecuali kalau kamu ingin tersesat. Setelah mencapai kedalaman 15 meter, kamu akan melihat airnya berkilauan. Itulah garis tak terlihat yang memisahkan air asin di atas lubang runtuhan dengan air tawar di bawahnya. Kamu mungkin harus berbalik sekarang juga. Gak ada yang tahu apa yang akan kamu temukan di kedalaman yang keruh itu. Ada legenda Amazon kuno yang menceritakan tentang sungai yang begitu panas hingga mendidih. Dan itu hanya diyakini sebagai legenda sampai ahli geologi Peru, Andres Russo, mempertanyakan kemungkinan sungai itu nyata. Semua ahli menyangkal kemungkinan tersebut. Lagi pula, sungai panas memang ada, tapi hanya di daerah yang memiliki gunung berapi. Sedangkan wilayah negara yang disebutkan dalam legenda itu nggak memiliki gunung berapi. Akan tetapi, Andres Russo terlalu berdedikasi untuk menyerah. Dan pada tahun 2011, dia akhirnya menemukan sungai dalam legenda tersebut. Air di dalamnya memang sangat panas. Air di dalamnya benar-benar panas dan suhunya mencapai 85 derajat Celcius. Gak sampai mendidih, tapi sangat mendekati. Tapi yang paling mengejutkan si peneliti adalah ukuran sungai tersebut. Orang-orang mungkin mengira air yang hampir mendidih itu disebabkan adanya sumber air panas di bawah laut. Tapi, kolam air panas umumnya berukuran kecil, sementara sungai ini memiliki kedalaman 6 meter dan mengalir sejauh hampir 6 km. Ini satu-satunya sungai semacam ini di planet kita. Pada tahun 2018 lalu, terjadi letusan bawah laut aktif paling dahsyat di dunia. Itu menurut catatan resminya ya. Nah, saat itu para ilmuwan mengamati gempa bumi yang melanda bagian barat Samudra Hindia di lepas pantai Madagaskar.
Dari tahun 2018 sampai 2021, lebih dari 11.000 gempa bumi telah menerjang pulau kecil Mayotte yang terletak di antara Madagaskar dan Mozambik. Bahkan gempa terkuatnya mencapai magnitudo 5,9. Padahal sebelumnya daerah ini cukup tenang dan tercatat cuma ada 2 gempa bumi selama 50 tahun terakhir. Selain gempa bumi biasa, ada juga dengungan seismik misterius, seperti gempa bumi pada frekuensi rendah yang berada jauh di bawah tanah. Masyarakat setempat gak akan ngerasain dengungan ini di permukaan bumi, tapi para peneliti di seluruh dunia bisa mendeteksinya. Dan mereka tahu kalau fenomena ini berkaitan erat dengan aktivitas gunung berapi yang kurang teramati. Jadi singkatnya, ada kejadian aneh. Letusan bawah laut telah membentuk gunung berapi raksasa setinggi gedung pencakar langit. Gunung berapi bawah laut yang baru muncul ini ternyata sekitar 1,5 kali tinggi gedung One World Trade Center di New York dan hampir 10 kali lebih tinggi dari Patung Liberty. Area di sekitar gunung ini telah dieksplorasi pada tahun 2014, tapi semua medannya hampir datar, tenang, dan kosong. Dan sekarang, area tersebut telah dihiasi gunung berapi hampir 2.580 meter di bawah permukaan laut. Magmanya berasal dari reservoir paling dalam sepanjang sejarah yang terletak hampir 55 km di bawah tanah. Bumi punya beberapa lapisan dan bagian tengahnya agak tebal. Wujudnya sangat mirip dengan karamel kacang isian coklat. Menurut penelitian, di dalam cairan mantel bumi kemungkinan besar ada bongkahan kerak samudra. Bongkahan ini kemudian terjebak hingga menghasilkan gumpalan besar di lapisan halusnya. Lapisan luar planet kita bertekstur kaku. Mantel atasnya panas dan keraknya rapuh. Mantel yang panas ini terus bergejolak sehingga bikin kerak di permukaan bumi juga bergerak. Dengan begini, kerak samudra akan tenggelam lalu bikin gumpalan magma raksasa naik ke permukaan. Para ilmuwan juga telah menemukan lempeng kuno Samudra Pasifik ratusan kilometer di bawah Tiongkok. Sisa dasar Laut Pasifik dari masa lalu ini tertarik ke bawah menuju zona transisi mantel. Lempengan batu yang tadinya berada di dasar lautan ini terbuat dari kerak dan sejumlah bahan padat dari mantel atas. Sebagian aktivitas vulkanik di bumi terjadi di area yang nggak bisa kita lihat, tepatnya di bawah permukaan laut. Sekitar 70% aktivitas vulkanik terjadi di lautan dan sebagian besarnya berlokasi di Pasifik Selatan. Di wilayah ini terdapat lebih dari 1.100 gunung berapi yang saling berdesakan. Tebing pantai, rangkaian gunung, tanah, dan sedimen adalah contoh kecil dari bebatuan di planet kita. Sementara lautan menyimpan banyak sekali materi. Di antara permukaan dan inti bumi terdapat mantel. Lapisan batuan ini cukup hangat, tebal, dan terus bergerak. Ratusan kilometer di bawah sana tersembunyi berlian. Selama pembentukannya, batu mulia ini berada di bawah suhu dan tekanan tinggi, hingga akhirnya membeku. Setelah berlian ini naik ke permukaan bumi, para saintis bisa meneliti strukturnya untuk mencari tahu proses pembentukannya dan mendalami rupa planet kita. Berkat berlian, mereka tahu kalau mantel sangat basah dan mungkin juga mengandung lebih banyak air daripada semua lautan di bumi. Bumi bikin air laut makin surut. Saat lempeng tektonik saling bergerak, menukik dan menunjam, banyak air akan masuk ke perut bumi. Air di bawah permukaan bumi bisa membantu menghasilkan magma dan melumasi patahan. Dan sebenarnya, proses ini malah makin mempermudah terjadinya gempa bumi. Air juga tersimpan di dalam mineral, kemudian menyatu dengan kerak bumi saat lempeng samudra baru terbentuk. Melalui proses lipatan dan retakan, sejumlah air kemudian masuk ke dalam kerak dan mantel. Setelah meneliti area sedalam 30 km di bawah permukaan bumi, para ilmuwan tahu kalau zona ini telah menarik 3 miliar teragram atau lebih dari 900 juta kilogram materi. Tiap lautan memiliki keunikan, ada pemandangan menawan di bawah laut, air, danau, maupun sungai. Dasar laut memiliki lapisan garam tebal, sungai dan danau bawah laut terbentuk oleh air laut yang melewati lapisan ini. Setelah garamnya larut, terbentuklah kolam. Garam yang larut ini juga bikin air di sekitarnya lebih padat. Airnya kemudian mengendap dan akhirnya membentuk danau atau sungai bawah laut. Ada juga deretan gunung, parit, dan ngarai.
Salah satu ngarai di Laut Bering juga punya relief vertikal lebih dari 2.600 meter. Struktur ini bikin Grand Canyon kelihatan jauh lebih kecil dari aslinya, karena ngarai bawah laut ini hampir 762 meter lebih dalam. Bagian dalam lautan sangat dingin dan suhunya bisa sampai 4 derajat Celcius. Tapi di dasar laut airnya bisa bergolak karena di situ terdapat ventilasi hidrotermal. Mata air panas ini terletak di tepi lempeng tektonik. Suhu air yang keluar bisa mencapai 400 derajat Celcius. Tekanan di bawah air juga sangat kuat dan manusia nggak bisa menahan tekanan sekuat itu. Tapi tekanan ini nggak bikin airnya mendidih. Rata-rata laut kita sedalam 3,7 km. Gelombang cahaya masih bisa masuk pada kedalaman 1000 meter meskipun intensitasnya sangat kecil. Makanya semua misteri yang tersimpan di bawah sana masih berselimut kegelapan. Bagian laut yang benar-benar diterangi matahari bisa sedalam 180 meter. Dan meskipun disinari matahari, sebagian besar planet kita selalu gelap. Penyebabnya karena lautan kita menyelimuti lebih dari 70% permukaan bumi. Suara paling keras di dalam laut dan paling keras dalam catatan sejarah berasal dari gempa es. Saking kerasnya, ilmuwan sampai nggak bisa mendeteksinya dengan sensor saat jaraknya lebih jauh dari 4.800 km. Ada aktivitas seismik yang bikin tanah beku ini hancur. Lapisan es Antartika lebih luas dari daratan Amerika Serikat dan Meksiko. Satu gunung es besar di Antartika memiliki lebih dari 20 miliar galon air yang bisa menyuplai kebutuhan air untuk 1 juta orang selama 5 tahun. Manusia pada umumnya bisa minum es laut, meski kita nggak bisa minum air laut. Selama zaman es, air garam yang terperangkap di sela-sela kristal es lama-lama mengalir keluar. Dengan begini, es menjadi lebih segar untuk dikonsumsi. Kalau semua lapisan es dan gletser di bumi mencair secara bersamaan, permukaan laut akan naik setinggi 80 meter atau hampir setinggi patung Liberty. Masa hidup kerang cukup lama, sehingga kita bisa tahu lebih banyak soal lautan di masa lalu. Moluska purba bisa hidup lebih dari 500 tahun. Dan pada pohon, kita bisa mengamati cincinnya untuk nyari tahu umurnya. Nah, untuk mengetahui umur moluska, kita bisa ngecek cincinnya di dalam cangkang. Para ilmuwan juga bisa menggunakan teknik serupa untuk nyari tahu soal lautan, iklim, dan sebagainya. Karena kerang bisa membantu mereka menyingkap hal-hal yang terjadi sekitar 1000 tahun yang lalu. Saat ini bumi nggak cuma punya 4 samudra, tapi 5. Dan yang terbaru bernama Samudra Selatan atau Samudra Antartika. Perairan ini secara resmi diakui sebagai samudra beberapa bulan yang lalu. Samudra ini berbatasan dengan Samudra Atlantik, Pasifik, dan Hindia. Para ilmuwan masih belum sepakat kalau ini memang samudra baru atau cuma bagian dingin dari ketiga samudra lain. Pembagian samudra nggak asal dipisah-pisahin seperti yang tertera pada peta, tapi kondisi di dalamnya mempengaruhi adanya spesies bahari yang unik. Samudra Selatan punya anjing laut tutul, orca, paus minke, penguin kaisar, serta hewan lain yang hidup di laut dingin dan beres. Di sini juga ada krill atau hewan kecil mirip udang yang jadi makanan bagi hewan besar yang hidup di sekitarnya. Kehidupan di planet kita dimulai sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Memang nggak ada yang tahu pasti proses dan waktu spesifiknya, tapi sejumlah teori menyatakan kehidupan pertama kali muncul di kedalaman laut. Beberapa tahun lalu, para ilmuwan menemukan makhluk mikroskopis berbentuk pipa dan filamen di dalam batuan yang terbentuk sekitar 4 miliar tahun yang lalu. Batuan ini diketahui menjadi pecahan kerak samudra purba. Pipa dan filamen kecil ini juga mirip dengan mikroba yang masih bisa ditemukan di lubang hidrotermal di bawah laut. Diyakini, sel hidup ini telah mampu bertahan di celah kecil batuan di dalam cerobong asap ventilasi. Kemudian memulai perjalanan epiknya selama proses evolusi di planet kita. Bumi punya 3 lapisan utama, 2 bagian dari inti, yakni inti dalam yang panas dan padat, serta inti luar yang cair. Lalu ada mantel bumi, kemudian kerak tipis di atas, yakni permukaan yang mendukung kehidupan seperti yang kita tahu. Setidaknya itu yang kita ketahui. Tapi sekarang ilmuwan telah menemukan lapisan misterius baru yang terdapat jauh di dalam inti dalam yang padat. Inti dalam bumi kurang lebih 2/3 ukuran bulan
dan tersusun atas nikel dan besi padat. Inti dalam ini panas menyala. Suhu di pusat planet kita sama dengan suhu permukaan matahari. Suhu inti luar bisa mencapai 5.500 derajat Celcius. Sulit untuk mengeksplorasi pusat bumi karena kita tidak bisa masuk ke sana dan rasanya seperti melihat logam dan batuan cair seluas 5.200 km melalui jendela yang sangat kotor. Tapi kita bisa mengandalkan eksperimen laboratorium tentang batuan mampat dan panas, sinyal-sinyal dari gelombang seismik dan model-model komputer. Saat terjadi gempa bumi, gempa itu mengirimkan gelombang kejut. Gelombang ini merambat menembus lapisan-lapisan bumi dengan kecepatan berbeda-beda, tergantung arah rambatan dan materi yang dilaluinya. Dalam penelitian baru, satu tim ilmuwan mengatur kumpulan data 100.000 gempa dalam. Sebagian di antaranya memiliki kedalaman lebih dari 100 km di bawah permukaan bumi. Saat gempa terjadi di satu sisi planet kita, ilmuwan melacak gelombangnya sampai ke sisi berlawanan. Gelombang berubah ketika sampai di sisi lain. Maka ilmuwan mencoba memahami materi yang telah dilalui gelombang ini. Mereka menemukan sebuah lapisan baru di dalam inti planet kita berkat gempa bumi. Biasanya, gelombang kejut merambat di sepanjang khatulistiwa, tapi di bawah permukaan, gelombang itu menyimpang dan merambat ke berbagai arah, sekitar 60 derajat ke samping. Saat melewati inti dalam dari utara ke selatan, gelombang ini bergerak lebih cepat dibanding saat melewati inti yang sejajar dengan khatulistiwa. Penting untuk memahami inti bumi, sebab intilah yang membentuk medan magnet kita, yang pada akhirnya melindungi planet kita dari hal-hal seperti angin matahari. Ini adalah partikel-partikel bermuatan yang berasal dari matahari. Pada tahun 1960-an, kita menemukan bahwa bumi berdenyut setiap 26 detik. Ini seperti mesin jam dan denyut jantung raksasa. Tanah sedikit berguncang, tapi seringnya kita tidak merasakannya. Peneliti masih bisa melacaknya. Sebagian peneliti berpikir bahwa lempeng benua adalah pemecah gelombang di bawah laut. Misal, bagian tertinggi dari benua Amerika Utara runtuh ke dalam dataran abisal. Satu teori menyatakan gelombang menghantam tempat ini menghasilkan denyutan teratur. Seperti kalau kamu punya satu set drum, kamu pukul drum-drum itu dengan kedua tanganmu, dan kamu nggak sengaja mengenai satu titik yang menghasilkan pukulan harmoni yang pas untuk membuat seluruh planet berguncang. Kalau teori ini benar, kita beruntung karena tak ada lagi titik seperti ini yang bisa mengguncang bumi. Ilmuwan lain percaya bahwa denyutan itu terjadi karena ada gunung berapi di dekat titik kritis, Pulau Sao Tome di Teluk Boni. Kamu berjalan, berlari, dan meloncat, tapi saat berhenti, rasanya kamu seperti berdiri diam. Kenyataannya, kamu tetap bergerak, meskipun saat diam, sebab planet kita selalu bergerak. Tergantung di mana kamu berada, kamu bisa berputar melintasi alam semesta dengan kecepatan lebih dari 1.600 km per jam. Kalau kamu berada di khatulistiwa, pergerakanmu paling cepat. Katakan di ujung jarimu ada bola basket yang sedang berputar. Coba cek garis lintang di bolamu. Satu titik di garis itu punya jarak tempuh yang lebih jauh dalam satu putaran saja dibanding titik lain di dekat jarimu. Itu artinya titik di khatulistiwa bergerak lebih cepat. Bumi adalah planet yang selalu melakukan daur ulang. Tanah tempat kita berjalan didaur ulang. Siklus batuan planet kita mengubah satu jenis batuan menjadi jenis batuan lain. Itu adalah siklus yang berlangsung terus-menerus. Kedalaman planet kita penuh dengan magma. Ketika keluar ke permukaan, magma mengeras menjadi batuan. Proses tektonik seperti aktivitas vulkanik, gempa bumi, pembentukan gunung, dan semua proses lain yang membentuk permukaan planet kita membawa batuan itu ke permukaan bumi. Ketika ada di permukaan, batuan jadi punya bentuk karena erosi mengikis bagian-bagiannya. Partikel-partikel kecil itu lalu mengendap. Tekanan yang berasal dari atas memadatkan partikel-partikel itu menjadi batuan sedimen, seperti misalnya batu pasir. Batuan sedimen akhirnya juga bisa jadi makin dalam di bawah permukaan bumi. Karena tingginya panas dan besarnya tekanan, batuan ini seolah dimasak menjadi batuan metamorf. Batuan ini bisa naik lagi ke permukaan atau bahkan terkikis kembali. Terkadang, lempeng kerak bumi saling mendorong, dan dengan begini, batuan bisa berubah menjadi magma lagi.
Sejauh ini kita baru menjelajah 5% lautan. Lautan itu sendiri juga kehidupan di bawah dasar laut masih menjadi misteri. Sedimen yang menjadi dasar laut kita merupakan rumah bagi berbagai mikroorganisme yang hidup bahkan sejauh 2,5 km di bawah dasar laut. Ada mikrob yang tersembunyi jauh di dalam batuan vulkanik di bawah dasar laut. Di sebagian Samudra Pasifik yang tersembunyi di bawah sedimen sedalam 265 meter. Biosfer di bawah dasar laut berkembang sangat lambat dibanding kehidupan di permukaan. Pembelahan sel terjadi setiap 10 sampai 1000 tahun. Ada yang berbeda dengan poros bumi. Perubahan iklim dan gletser yang mencair sebagian besar di wilayah seperti Himalaya dan Alaska membuat poros bumi bergeser. Planet kita punya dua kutub, kutub magnetik selatan dan utara. Kedua kutub ini memengaruhi hal-hal seperti arus udara dan navigasi. Poros tempat bumi berputar adalah kutub jenis lain. Seiring waktu, kutub ini sedikit bergeser, tapi kita tak tahu pasti kenapa. Para peneliti sadar bahwa ada massa air bergerak yang mendorong poros bumi ke arah timur. Ambil sebaskom air sebagai contoh. Kalau kamu gerakan baskom maju mundur, percikan membuat air memindahkan beratnya. Hal ini serupa juga terjadi pada tingkatan planet. Sebesar apapun gempanya, tidak ada manusia yang bisa merasakan gempa bumi di sisi bumi yang berseberangan, meski sebagian orang mengaku bisa. Pada tahun 2013, terjadi gempa di dekat Kepulauan Kuril dengan magnitudo 8,5 skala Richter. Kedalamannya sekitar 650 km. Gempa ini begitu kuat, sehingga orang-orang di Australia bilang mereka bisa merasakan tanah berguncang. Gempa terkuat terjadi di Chili pada tahun 1960 dengan magnitudo 9,5 skala Richter. Zona retakannya membentang dari 500 km sampai hampir 1000 km di sepanjang pesisir negara itu. Gempa bumi dengan magnitudo 10 atau lebih tidak bisa terjadi. Magnitudo gempa tergantung pada panjang sesar atau patahan tempat gempa itu muncul. Makin panjang sesarnya, makin kuat gempanya. Sesar adalah patahan pada sebagian kerak bumi. Pada kedua sisinya terdapat batuan dan keduanya bergerak saling melewati. Kita belum menemukan sesar yang cukup panjang hingga bisa menghasilkan gempa dengan magnitudo 10 atau lebih. Jika itu terjadi, sesarnya akan memanjang hampir di seluruh planet. Gempa dengan magnitudo 12 membutuhkan sesar yang lebih besar daripada planet kita. Satu sisi planet kita lebih dingin dari sisi yang lain. Ada sistem yang menjaga kehangatan bumi dari dalam berupa interior cairan panas yang menyala jauh di bawah permukaan bumi. Sistem ini berputar dan di saat yang sama menghasilkan medan magnet serta gravitasi. Dengan begitu, inti bumi menahan atmosfer lebih dekat dengan permukaan planet. Bumi juga menyerap panas dari matahari, sebagian besar di permukaannya. Panas matahari tidak menyebar secara merata di seluruh bagian planet. Satu sisi planet, yakni belahan Pasifik, lebih cepat kehilangan panas daripada sisi yang satunya, belahan Afrika. Ini terjadi karena daratan memerangkap lebih banyak panas daripada permukaan laut. Dasar laut jauh lebih tipis dibanding daratan. Dan juga, suhu yang disebabkan oleh panas yang berasal dari dalam bumi menjadi lebih rendah karena besarnya jumlah air dingin di atasnya. Awan bukan cuma seperti potongan kapas lembut di langit. Beratnya lebih dari 500.000 kg dan membantu mengatur suhu planet kita. Kalau kamu mengambil semua titik air di dalam awan dan membawanya ke permukaan bumi, kamu bisa menutup planet kita dengan lapisan cairan setipis rambut manusia. Kayaknya sih nggak banyak ya, tapi air ini sangat penting bagi iklim kita. Suhu di bumi bakal jadi lebih hangat kalau bukan karena awan-awan itu. Jutaan orang di seluruh dunia berhamburan ke jalanan dan naik ke atap bangunan untuk melihat fenomena kosmik menakjubkan. Ada sebuah planet tepat di samping bulan. Planet merah yang besar. Pada awalnya semua orang antusias. Kemunculan Mars entah dari mana berdampak aneh terhadap manusia. Sebagaimana bulan yang bisa memengaruhi keadaan psikologis dan fisik sebagian orang, kunjungan Mars yang tak terduga ini menyebabkan manusia berperilaku sangat aneh.
Setiap malam, langit diterangi oleh cahaya bulan dan pendar merah Mars. Banyak orang mengalami semacam insomnia mendadak. Sebagian bahkan berhenti minum kopi sebab mereka tidak lagi merasa ngantuk. Mars memunculkan energi dan sedikit sifat liar dalam diri manusia yang membuat mereka lebih banyak tertawa dan bahkan membuat beberapa orang miskin jadi gila. Mereka mulai lebih sering keluar rumah dan menikmati langit malam yang tidak biasa. Beberapa hari kemudian, semua orang bisa melihat apa yang terjadi. Mars semakin membesar. Para ilmuwan mengumumkan planet merah itu perlahan bergerak menuju bumi. Tabrakan tidak bisa dihindari. Warga bumi cuma punya waktu beberapa tahun lagi. Beberapa bulan lalu, asteroid besar menabrak planet merah itu dengan kekuatan yang begitu besar, sehingga Mars keluar dari orbitnya dan mengembara. Peluang Mars akan terbang di dekat bumi selalu sangat tinggi. Setelah diumumkan sekitar 3 detik saja, berita itu menjadi viral dan terjadilah kepanikan. Situasi makin memburuk. Makin dekat planet Mars, makin besar pula dampaknya terhadap fisik manusia. Ratusan video muncul, menunjukkan simulasi tabrakan Mars dan bumi, dan tidak ada akhir bahagia. Mau tahu apa yang terjadi? Salah satu vlogger terkenal bertanya ke para followernya. Bumi hampir seluruhnya tertutup air, dan Mars tinggal debu, pasir, dan bebatuan. Lalu dia meletakkan sebuah semangka besar di tengah ruangan. Dari ujung ruangan, dia meluncurkan sebuah bola bowling ke arah semangka. Pum! Kini, ukuran Mars hampir sebesar bulan. Mars akan memasuki orbit bulan dan hal ini berdampak terhadap medan magnet bumi. Banjir, hurikan, tsunami, dan badai petir dahsyat, semuanya semakin parah. Hewan-hewan menggila, burung-burung tidak lagi bermigrasi ke selatan. Aurora borealis muncul di Karibia. Ekonomi juga terdampak oleh berita tersebut. Orang-orang berhenti bekerja. Ya, buat apa juga? Mereka hanya ingin bersenang-senang dan bersama orang-orang tersayang. Sumber daya di planet ini masih cukup untuk bertahan sampai malapetaka itu terjadi. Jadi tidak ada seorang pun yang mencoba mengatasi masalah bumi itu. Pakaian, makanan, mobil, kapal pesiar, apa saja, semua kehilangan nilainya dan sekarang gratis. Setiap hari, pesta jalanan besar muncul di seluruh dunia. Orang-orang memutuskan untuk hidup damai dan harmonis sampai akhir hayatnya. Malapetaka global berhasil menyatukan manusia. Guna mengiringi ledakan, warga bumi bersatu untuk mengadakan konser rock akbar. Raksasa merah itu menghancurkan planet biru kita yang cantik. Dan rock and roll adalah musik pengiring yang pas. Ada cukup waktu untuk makan, joget, berpesta, dan mendengarkan musik keren. Panggung-panggung raksasa dibangun di mana-mana. Ini konser terakhir bagi para musisi. Selama persiapan itu, tiba-tiba muncul secercah harapan. Para ilmuwan telah memperhitungkan semua kejadian yang akan muncul saat Mars membentur bumi, dan mereka punya rencana sederhana. Untungnya, manusia telah berencana pindah ke Mars. Jadi mereka sudah membangun pesawat ruang angkasa selama ini. Tidak ada waktu untuk pergi ke planet lain sebelum tabrakan itu. Tapi untungnya, manusia bisa menunggu terjadinya bencana itu di luar orbit bumi. Kamu bisa duduk di stasiun ruang angkasa sambil mengunyah popcorn, bersantai dan menikmati pertunjukan. Saat debunya mengendap, mungkin kita sudah bisa kembali ke bumi. Atau sisa-sisanya. Setelah mempelajari rencana ini, manusia mulai bekerja untuk menyelesaikan pesawat siang dan malam. Semua orang bekerja dengan semangat. Masih ada waktu 2 tahun sebelum hari besar itu. Panggung-panggung konser raksasa diubah menjadi stasiun ruang angkasa. Mars kini memberikan lebih banyak energi kepada manusia, dan dengan kerja tim yang heroik, manusia berhasil membangun ribuan stasiun hanya dalam beberapa bulan. Itulah yang terjadi jika 7 miliar manusia bekerja sama. Para petani, terapis fisik, koki, insinyur, atlet, akuntan, semua bekerja dalam satu tim. Sekarang jarak Mars lebih dekat ke bumi dibanding bulan. Raksasa merah itu menghalangi matahari dan planet kita tenggelam dalam kegelapan. Tinggal beberapa hari lagi. Manusia bekerja seperti semut dalam koloni raksasa, memberikan sentuhan terakhir ke beberapa ratus ribu stasiun ruang angkasa. Dibutuhkan 4 hari penuh bagi semua orang untuk memasuki stasiun. Lalu ada juga pemuatan perbekalan. Berbagai binatang, ikan, tumbuhan, biji-bijian, sayur mayur, buah-buahan, video game, cemilan.
Si raksasa merah dijadwalkan memasuki orbit bumi dalam beberapa hari. Saat itulah kecepatannya akan meningkat tajam. Ukuran Mars hanya separuh bumi lebih sedikit, tapi di langit sana dia kelihatan luar biasa besar. Pesawat-pesawat mulai lepas landas. Manusia melihat sekitar untuk terakhir kali, mengingat setiap jengkal bumi. Dalam beberapa jam, semua itu akan berubah selamanya. Stasiun-stasiun mengangkasa, cukup jauh untuk menghindari orbit apapun. Dua dunia yang saling bertabrakan harus diiringi musik latar. Bintang-bintang rock di setiap pesawat mengadakan festival musik antariksa. Diiringi musik rock keren, Mars memasuki atmosfer bumi dan selapis tipis permukaannya terbakar. Ini melepaskan energi yang luar biasa besar. Planet itu semakin cepat dan menghantam Samudra Pasifik. Gelombang ledakan besar menyapu seluruh planet. Segalanya tersulut api dan semua orang di stasiun ruang angkasa harus mengenakan kacamata hitam agar tidak menjadi buta. Planet biru kita berubah menyala. Debu Mars bercampur dengan air bumi. Kekuatan benturan itu menembus kerak bumi sampai ke magma panas cairnya. Ratusan kepingan planet Mars yang sebagiannya selebar satu negara entah bagaimana melayang di atmosfer. Tabrakan itu menghasilkan begitu banyak energi sampai-sampai semua lautan mendidih dan menguap. Lautan dan sungai-sungai logam cair sekarang menyebar di seluruh penjuru bumi. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan berlalu. Sabuk dari pecahan-pecahan planet Mars terbentuk di sekeliling bumi, mirip Saturnus, tapi yang ini menyala merah. Dibutuhkan waktu lama sampai aman untuk mendarat kembali ke bumi, tapi manusia tidak bisa bertahan hidup di pesawat selama itu. Makanan, air, dan oksigen akan habis dalam beberapa tahun. Tapi para ilmuwan telah menyusun rencana. Pesawat mengaktifkan fiturnya dan berubah menjadi ruang dingin raksasa. Pesawat itu dilengkapi dengan banyak panel energi dan bumi yang terpanggang melepaskan banyak energi. Sangat cukup untuk membuat pesawat itu tetap berfungsi, sementara para penumpangnya tidur selama beberapa ribu tahun. Begitu bumi mendingin, manusia akan terbangun. Ratusan ribu tahun berlalu. Suatu hari, alarm menyala bersamaan di semua pesawat. Perlahan-lahan, manusia terbangun. Tubuh mereka lelah, tapi setelah beberapa miliar cangkir kopi, semua orang segar lagi. Di bumi, benua-benua baru tentu telah terbentuk, dan mungkin keadaan atmosfernya sangat berbeda. Bumi mungkin sudah kehilangan orbit awalnya, jadi mungkin sekarang bumi berputar pada sudut yang berbeda. Musim-musim yang kita kenal sudah menghilang. Semua air di bumi menguap dalam beberapa jam pertama, tapi di Mars terdapat banyak gletser besar yang mungkin telah meleleh karena benturan itu. Mungkin Mars membagikan airnya ke planet kita. Awan-awan debu dan abu tentu sekarang telah mengendap, dan tanahnya tentu cocok sekali untuk bertanam. Semua magma itu mungkin telah memuntahkan berbagai mineral dan bahan kimia berguna. Keadaan akan sulit, tapi umat manusia harus bisa beradaptasi dengan bumi yang baru. Orang-orang siap melakukan apa saja. Semua penghuni bumi berlari ke jendela terdekat untuk melihat seperti apa tampilan planet tercinta mereka setelah berabad-abad berlalu. Mana? Orang-orang menjulurkan leher mereka, memandang keluar ke titik kosong tempat dulu bumi berada. Benturan Mars begitu keras sehingga mendorong bumi keluar dari orbitnya. Bumi menghilang entah kemana. Waduh, terus sekarang kita ngapain dong? Seorang lelaki berewokan meraih gitar dan berkata, "Ayo mainkan."